Dentuman itu membelah takdir. Suara pertama yang menggema bukan teriakan atau lengkingan pedang, tapi derak kiamat dari jagat raya yang berderai. Dua takhta, satu dari mimpi dan amarah, satu dari penciptaan dan darah, bertabrakan. Di suatu tempat yang melampaui konsep tempat, bukan langit, bukan bumi, bukan dunia bawah, hanya ketiadaan yang abadi dan sepi. Disinilah dua titik kesadaran yang tak terukur bangun dari meditasinya. Yang pertama, Wang Lin. Matanya terbuka, dan di dalam pupilnya berputar galaksi-galaksi yang sedang sekarat. Napasnya adalah angin dari akhir zaman. Di sekelilingnya, 8 bola cahaya ekstrem, melambangkan awal akhir, karma, hidup mati, benar salah, langit, bumi, mimpi, dan waktu. Berputar pelan seperti planet pengawal. Tubuhnya tak bergerak, tapi kesan yang dipancarkannya adalah seorang pemberontak yang telah mematahkan rantai langit, menginjak hukum semesta, dan kini duduk di atas puing-puing takdir yang ia taklukkan. Auranya dingin, dalam, dan penuh beban zaman yang tak terhitung. Di seberangnya, dari sebuah titik cahaya yang tiba tata membesar menjadi gerbang raksasa, melangkahlah Yang Kai. Cahaya dari tubuhnya memancar terang, penuh vitalitas tak tertahankan. Di belakangnya, terbentang samudera dunia kecil yang tak terhitung, gunung, sungai, matahari, bulan, makhluk hidup, semuanya berdenyut dalam irama yang sama dengan jantungnya. Dia adalah sumber penciptaan, tuan dari kosmos pribadinya. Tatapannya tajam, penuh semangat petualangan seorang pemanjat puncak yang tak pernah puas. Senyumnya santai, tapi di dalamnya tersimpan kepercayaan diri bahwa dialah puncak dari segala puncak. Tidak ada kata yang diucapkan. Bahasa telah menjadi hal yang primitif bagi makhluk level mereka. Yang bertukar adalah konsep, kehendak, dan hukum. Dari mana asalmu, pemberontak? Tanya kehendak Yang Kai, bergema seperti gemuruh ciptaan baru. Datang dari akhir segalanya, mencari lawan yang layak sebelum semua kembali ke titik nol. Balas getaran Wang Lin, datar seperti batu nisan. Auramu menarik, penuh akhir tapi juga awal. Penciptaan dalam kehancuran, cocok untuk dijadikan bagian dari jagat kekuasaanku. Cobalah, langit yang berani menindasku pun telah kuremukan, apalagi hanya seorang penguasa. Senyum di wajah Yang Kai sedikit memudar. Kau sombong. Kau naif, balas Wang Lin. Jari telunjuk kanannya yang tampak biasa itu sedikit terangkat, hanya 1 milimeter. Dan segala sesuatu berubah. Wang Lin tidak bergerak dari tempat duduknya, namun seluruh ruang hampa tiba-tiba berubah menjadi lautan mimpi abu-abu. Bukan ilusi. Ini adalah dao mimpinya yang memanifestasi realitas alternatif. Dalam mimpi itu, hukum Yang Kai, hukum penciptaan, hukum ruang, tiba-tiba menjadi kacau. Dunia-dunia kecil di belakang Yang Kai mulai berkedip, seolah-olah tertidur dan bermimpi akan kehancuran mereka sendiri. Rasa kantuk yang mampu melumpuhkan alam semesta menyergap kesadaran Yang Kai. Mimpi? Suara Yang Kai menggema. Dari pusat tubuhnya, sebuah cahaya keemasan yang hangat dan tak terpadamkan meledak. Sinar matahari kuno tulen. Cahaya penciptaan primordial ini membakar kabut mimpi abu-abu layaknya salju diterpa terik. Dunia-dunia kecil di belakangnya bersinar terang, memancarkan kekuatan dunia yang terkonsolidasi, memaksa realitas mimpi Wang Lin untuk mundur. Tapi Wang Lin sudah lenyap dari tempat duduknya. Dia muncul tepat di atas kepala Yang Kai, bukan dengan teleportasi, tapi dengan satu langkah menginjak langit. Langkah kakinya yang turun membawa beban seluruh amarah langit yang pernah dia injak. Tekanan itu memadatkan ruang hampa menjadi substansi sekeras berlian, bermaksud menghancurkan Yang Kai hingga ke tingkat partikel. Bam! Sebuah perisai yang terbuat dari lapisan-lapisan dunia mini, ribuan lapis, muncul di atas Yang Kai. Perisai itu retak, tapi berhasil menahan langkah itu. Namun, Wang Lin tidak berhenti. Jari telunjuk kirinya, yang telah disegel oleh kekuatan kematian murni dari dao hidup mati, menyodok ke bawah. Itu adalah jari kematian. Sentuhannya berarti pemadaman nyawa,
penghapusan eksistensi dari siklus apapun. Yang Kai menyipitkan mata. Dia merasakan bahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tangannya yang kanan mengepal, dan dari kepalan itu terciptalah tombak penciptaan dunia, senjata yang dirajut dari hukum inti penciptaannya. Dia menusukkannya ke arah jari kematian Wang Lin. Crack. Tumbukan antara dua konsep murni, penghapusan versus penciptaan, menghasilkan ledakan tak bersuara yang membutakan. Gelombang kejut yang menghancurkan hukum menyebar ke segala arah, dunia-dunia mini yang Kai berguncang hebat, beberapa yang terlemah langsung hancur berkeping. 8 bola ekstrim Wang Lin berputar kencang, menstabilkan realitas di sekelilingnya. Keduanya terlempar mundur, mengakhiri pertukaran pertama. Kau lebih kuat dari yang kukira, geram yang Kai, kini dengan api pertempuran yang membara di matanya. Senyum santainya hilang, digantikan oleh fokus seorang pejuang sejati. Dia menyadari ini bukan lagi sekadar ujian kekuatan, tapi pertarungan untuk kelangsungan eksistensinya. Baru saja mulai, kata Wang Lin, suaranya masih datar, tapi dalam matanya, nyala api dingin dari kenangan pemberontakan tanpa akhir mulai berkobar. Dia melihat bayangan langit yang dulu selalu menindasnya dalam diri yang Kai. Seseorang yang terlalu percaya diri dengan kekuasaan dan penciptaannya. Yang Kai mengambil inisiatif. Dia mengangkat kedua tangannya. Dari telapak tangannya, lautan api dunia mengamuk keluar. Ini bukan api biasa, tapi api yang lahir dari inti setiap dunia, api pemurnian yang bisa membakar bahkan konsep abstrak. Api itu berwarna merah, emas, dan ungu, membentuk naga api raksasa yang melahap segala arah menuju Wang Lin. Wang Lin alih-alih menghindar, maju. Di dadanya, sebuah api penghancuran berwarna hitam pekat muncul. Api yang lahir dari kehancuran planet, dari keputusasaan yang membara, dari amarahnya yang membara saat Limuan terbunuh. Api pemberontaknya, dua lautan api bertabrakan, pertempuran api berlangsung sengit, api penciptaan yang Kai berusaha mengasimilasi dan memurnikan api Wang Lin. Api Wang Lin berusaha membakar dan menghancurkan inti penciptaan lawannya. Untuk sesaat, ruang hampa menjadi tungku raksasa. Namun, api Wang Lin, didukung oleh beban emosi yang tak terhingga dan kekuatan destruktif murni, mulai mendorong mundur api penciptaan. Api hitam itu seperti kanker yang memakan vitalitas. Merasa tekanannya, yang Kai berteriak, hukum ruang, sangkar dunia, tak terhingga. Ruang di sekeliling Wang Lin terlipat, berbelit, dan membentuk sangkar yang terbuat dari lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap lapisan adalah sebuah dunia penjara yang lengkap dengan gravitasinya sendiri. Ini adalah teknik pemenjaraan tertingginya. Wang Lin terdiam di dalam sangkar ruang. Matanya memandang sekeliling seakan-akan mempelajarinya. Lalu dia menghela napas. Ruang hanyalah ilusi. Dia mengangkat tangan kanannya dan melakukan sobekan sederhana di udara di depannya. Screech! Suara mengerikan, seperti kain alam semesta yang sedang dikoyak. Bergema. Malam terbelah, Sundered Night. Teknik ciptaannya yang pertama, yang mewakili pemisahan antara awal dan akhir, terwujud. Retakan hitam bukan retakan ruang biasa, tapi jurang ketiadaan yang memotong semua hukum. Muncul dan merobek sangkar dunia, tak terhingga itu seperti kertas. Wang Lin melangkah keluar dari robekan itu dengan tenang. Tapi Yang Kai sudah menunggu. Dia telah memanfaatkan momen itu untuk menyiapkan serangan berikutnya. Hujan panah hukum. Ribuan anak panah yang terbuat dari hukum berbeda, api, es, petir, kehidupan, dan lain-lain, yang diciptakan dari dunianya, menghujani Wang Lin dengan kecepatan cahaya. Wang Lin untuk pertama kalinya menggerakkan kedua tangannya dengan cepat. Di sekelilingnya terbentuk formasi roda samar. Formasi roda tanpa nama. Dari dalam formasi itu muncul bayangan-bayangan samar, roh harta pusaka kuno, jiwa planet-planet yang pernah dia telan, bahkan gema jiwa sahabat dan musuhnya. Mereka menjadi tameng spiritual dan fisik yang sempurna. Panah-panah hukum itu pecah saat menyentuh formasi ini. Waktuku menyerang, gumam Wang Lin.
Dia menatap Yang Kai dan di antara alisnya simbol aneh bersinar. Cap karma, karma print. Yang Kai tiba-tiba merasakan ikatan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya, karma dari setiap dunia yang dia ciptakan, setiap makhluk yang lahir di dalamnya, setiap keputusan yang dia buat, semuanya menjadi berat, menjerat dirinya sendiri. Dia merasa gerakannya melambat, kekuatannya bocor. Ini adalah serangan yang langsung menargetkan pondasi keberadaannya sebagai pencipta. Marah, Yang Kai mengerahkan kekuatan dunia terpusat. Dia menarik semua kekuatan dari dunia-dunia kecil di belakangnya, mengkonsolidasikannya menjadi satu titik di dadanya. Aku adalah pencipta, karmamu tak berlaku bagiku, teriaknya, memaksa memutuskan ikatan karma dengan kekuatan mentah yang luar biasa. Itu mengurasnya, tapi berhasil. Namun, Wang Lin sudah memanfaatkan momen itu. Dia telah beralih ke dao waktu. Waktu mengalir, flowing time, ke belakang. Gelombang waktu yang tak terlihat menyapu Yang Kai. Dia mendapati dirinya mundur dalam alur waktu. Postur tubuhnya mundur ke posisi sebelumnya. Kekuatan yang baru dia konsolidasi mulai bubar kembali ke dunia-dunia kecilnya. Wang Lin berusaha mengembalikannya ke keadaan sebelum pertempuran, bahkan sebelum dia mencapai puncak. Tidak akan, raung Yang Kai. Darah naga dalam tubuhnya mendidih karena beberapa warisan dalam dirinya. Dia membakar inti jiwanya untuk melawan aliran waktu. Kemauan untuk melangkah ke puncaknya adalah kekuatan yang tak tergoyahkan. Dengan kekerasan yang hampir mematahkan hukumnya sendiri, dia membekukan dan kemudian mematahkan pengaruh dao waktu itu. Dia membuang semua kehati-hatian. Tubuhnya membesar, bersinar dengan cahaya keemasan. Dia masuk ke keadaan tubuh naga emas pencipta dunia, wujud fisik terkuatnya yang menggabungkan semua warisan fisiknya. Pertarungan fisik, baik, kata Wang Lin. Suaranya terdengar, puas. Untuk pertama kalinya, emosi jelas terlihat. Tulang-tulang di tubuh Wang Lin berderak. Aura kuno yang lebih purba, lebih liar, dan lebih keras daripada aura naga manapun meledak keluar. Kulitnya memancarkan cahaya perak kebiruan, dengan pola-pola garis samar yang mengalir di atasnya. Tubuh kuno abadi. Tubuh yang menyatukan kekuatan fisik 3 klan kuno dari kampung halamannya dengan inti tubuh abadi yang tak terbunuhkan. 2 raksasa, 1 keemasan berkilauan seperti dewa pencipta, 1 perak kebiruan sederhana seperti monolit kuno, menerjang satu sama lain. Boom, boom, boom. Setiap pukulan adalah bencana tingkat kosmik. Mereka bertarung dengan tinju, tendangan, siku. Tidak ada trik, hanya kekuatan mentah, kecepatan, dan ketahanan. Ruang hampa bergetar hebat dengan setiap tumbukan. Setiap kali Yang Kai meninju, sebuah dunia mini hancur di tinjunya, memberikan kekuatan ledakan ekstra. Setiap kali Wang Lin menyerang, kekuatan menghancurkan langit dan ketahanan abadi bersatu. Wang Lin terpental, dada bagian peraknya penyok. Tapi dalam sekejap, penyok itu pulih. Kekuatan penyembuhan tubuh abadinya terlalu cepat. Yang Kai, dengan tubuh naganya yang tangguh, juga terluka, namun langsung sembuh oleh kekuatan penciptaan yang tak habis-habisnya. Mereka terpisah lagi, kedua tubuh raksasa mereka naik turun. Kau tangguh, geram Yang Kai, napasnya sedikit berat. Kau juga, balas Wang Lin mengakui. Tiba-tiba, langit di atas mereka, atau konsep langit di ruang hampa, menjadi gelap. Awan petir yang tidak mungkin ada berkumpul. 9 warna berbeda berputar-putar di dalamnya. Petir pendampingku, kata Wang Lin menatap ke atas. Sudah lama mereka tidak merasakan pertempuran sepadan ini. 9 jenis petir, masing-masing mewakili tahap dan hukum dalam perjalanannya, meluncur turun. Petir Ji, petir garis keturunan, dan yang terakhir, yang paling dahsyat, berwarna abu-abu kusam dan sepertinya menentang segala sesuatu. Petir penentang, Defying Thunder. Badai petir ini menyerang Yang Kai. Dia berusaha menahannya dengan tubuh naganya, dengan kekuatan dunia, tapi petir penentang itu sungguh aneh. Itu sepertinya membantah keberadaannya sendiri. Semakin kuat pertahanannya, semakin kuat petir ini menjadi,
seolah-olah mendapat kekuatan dari perlawanan itu sendiri. Untuk pertama kalinya, tubuh naga Yang Kai yang perkasa terlihat terbakar dan terluka parah, penyembuhannya tertinggal dari kerusakan yang disebabkan. Yang Kai terjepit, menyadari dia berada di ujung tanduk. Dia telah mencoba hampir semua yang dia punya. Penciptaan, hukum, tubuh fisik, dan semuanya ditandingi atau bahkan diatasi oleh lawan misterius ini. Satu-satunya jalan adalah segalanya. Dia menarik napas panjang. Semua dunia kecil di belakangnya, ribuan, puluhan ribu, mulai bergetar hebat, lalu meledak satu persatu. Dia mengorbankan seluruh jagat kekuasaannya. Energi yang dihasilkan dari penghancuran semua ciptaannya sendiri itu tak terbayangkan. Itu adalah kekuatan penciptaan yang berbalik menjadi ledakan pemusnahan final. Semua kekuatan, hukum, dan vitalitas terkonsentrasi masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh naga emasnya bersinar dengan cahaya putih yang tak tertahankan, mencapai tingkat yang belum pernah dia capai sebelumnya, tingkat ledakan semesta diri. Ini adalah puncak tertinggi dari segala puncak. Teriaknya, suaranya menjadi gema dari banyak suara. Dia mengerahkan semua kekuatan ini menjadi satu pukulan, kepalan penciptaan, dan pemusnahan akhir, dan meluncurkannya ke arah Wang Lin. Serangan ini begitu kuat sehingga menciptakan singularitas hitam di jalurnya, menghisap bahkan cahaya dari ruang hampa. Menghadapi serangan yang bisa memusnahkan banyak alam semesta ini, ekspresi Wang Lin justru menjadi tenang, bahkan lega. Di matanya, dia tidak melihat Yang Kai. Dia melihat langit yang pernah menindasnya, takdir yang mencoba mengikatnya, semua musuh kuat yang menghalangi jalannya. Dia melihat perjalanan panjangnya dari pemuda lemah yang dipandang rendah hingga pemberontak abadi. Dia tidak menggunakan tekniknya yang lain. Dia hanya mengambil satu langkah maju. Tapi langkah ini berbeda. Ini adalah esensi dari hidupnya, dari daonya, dari semua pemberontakannya. Satu langkah menginjak langit dalam bentuknya yang paling murni dan paling kuat. Bukan sekadar menekan dengan kekuatan. Itu adalah pernyataan, sebuah kehendak yang memproklamirkan, langit ada untuk diinjak, hukum ada untuk dipatahkan, puncak ada untuk direbut, dan aku adalah orang yang melakukannya. Langkah kakinya bertemu dengan pukulan putih menyilaukan Yang Kai. Tidak ada ledakan, hanya keheningan yang tiba-tiba, lalu kerak. Suara retakan halus. Dari kepalan tangan Yang Kai, retakan itu muncul, menyebar ke lengannya, bahunya, lalu ke seluruh tubuh naga emasnya. Cahaya putihnya yang tak tertahankan mulai padam, seperti lilin yang ditiup. Ekspresi di wajah Yang Kai berubah dari kemarahan total, menjadi keterkejutan, lalu pengertian. Dia merasakannya. Ini bukan kekuatan yang lebih besar. Ini adalah tingkatan yang berbeda. Wang Lin tidak hanya menguasai hukum, dia telah melampaui konsep puncak itu sendiri. Kehendak untuk menginjak langit adalah kodrat yang melampaui ambisi untuk mencapai puncak. Jagat kekuasaannya telah hancur, kekuatan puncaknya telah dipatahkan. Tubuhnya yang terluka parah mulai kembali ke ukuran normal, auranya redup drastis. Wang Lin berdiri di depannya juga kembali ke wujud normalnya. 8 bola ekstremnya berputar pelan tetapi tampak sedikit suram. Pertempuran itu juga mengurasnya habis-habisan, tetapi dia masih berdiri. Puncak, bisik Yang Kai dengan suara serak. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Ternyata masih ada sesuatu di atasnya. Tidak ada puncak, kata Wang Lin, suaranya lirih. Hanya langit yang berbeda untuk diinjak. Kau mencari puncak tertinggi. Aku membangkang terhadap langit tertinggi. Itulah perbedaan kita. Yang Kai terdiam, lalu tertawa pahit. Kau menang, Wang Lin. Wang Lin mengangguk. Dia tidak memberikan Zui Ho Iji. Kemenangannya sudah jelas. Membunuh seorang petarung sejati seperti Yang Kai setelah pertarungan seperti itu terasa. Tidak pantas. Kembalilah, ciptakan duniamu lagi. Mungkin lain kali, kau akan menemukan jalannya sendiri untuk menginjak. Dengan sisa kekuatan terakhirnya,
Yang Kai mengangguk, lalu tubuhnya berubah menjadi cahaya yang menghilang ke dalam dimensinya sendiri. Mungkin untuk memulai dari awal lagi, dengan pemahaman baru. Wang Lin berdiri sendirian di kehampaan yang sekarang penuh dengan sisa-sisa energi liar dan pecahan hukum. Dia memandang ke kejauhan, ke arah ketiadaan. Masih ada langit lain untuk diinjak, gumamnya pada dirinya sendiri, sebelum juga menghilang, meninggalkan hanya gema pertempuran epik yang perlahan-lahan memudar di alam kosmik.